hamba itu telah berusaha untuk apa? Istiqamah. Jadi istiqamah bukan berarti apa? Seorang hamba itu bebas dari yang namanya apa? Dosa dan kemaksiatan. Mustahil itu terjadi pada diri kita masing-masing. Karena fitrah manusia itu apa? Tadi di hadis yang pertama, tempatnya salah dan tempatnya apa? Lupa. Fitrahnya manusia itu apa? Banyak berbuat apa? Salah. Tapi ingat, sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan, pernah terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan adalah mereka yang mau bertaubat, kembali kepada jalan yang benar, beristighfar, memohon ampun atas dosa kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Dan hal ini Allah jelaskan juga di surah Al-Baqarah di akhir ayat yang ke-222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu amatlah sangat mencintai hamba-hambanya yang mau bertaubat. Jadi Allah Subhanahu wa taala amat sangat sayang, cinta kepada hambanya yang telah terjatuh ke dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, lalu dia mau kembali, lalu dia mau beristighfar, lalu dia mau bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan dia Allah Subhanahu wa taala amat sangat mencintai hamba-hambanya yang mau membersihkan jiwanya, yang mau membersihkan dirinya dari amalan-amalan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika hal-hal di atas dilakukan oleh seorang hamba dengan baik dan benar, menepati kebenaran, baik ketika ia sendiri ataupun ketika ia dengan banyak orang, baik ketika ia sehat ataupun ketika ia sakit, baik ketika ia di tengah-tengah lingkungannya ataupun di luar komunitasnya, ia tetap istiqomah, ia tetap memegang erat prinsip syariat ajaran Islam sebagaimana 3 kalimat di atas. Aku ridho Allah sebagai Rabbku, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku pun ridho Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Nabi dan Rasul. Ketika hal di atas dilakukan, dijaga oleh seorang hamba dengan baik dan benar, perhatikan kelanjutan dari ayat yang ke-30 surah yang ke-41 tadi. Surah apa? Fussilat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang telah mengikrarkan Rabb kami Allah, agama kami Islam, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma istaqamu, lalu dia istiqamah dengan apa yang telah dia ucapkan, lalu dia istiqamah dengan apa? Identitas dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan Allah perintahkan turun untuk menghampiri mereka-mereka yang memiliki keistiqomahan di dalam kehidupannya. Kapan malaikat ini Allah perintahkan turun, ya, menyampaikan berita gembira kepada hamba-hambanya, yaitu ketika hamba itu, ya, di saat-saat terakhir hendak meninggalkan dunia ini, kehidupan yang fana ini. Malaikat itu menyampaikan, Allah takhafu, wahai hamba, jangan sekali-kali kamu memiliki rasa takut sedikit pun. Wala tahzanu, wahai hamba, jangan sekali-kali kalian memiliki apa? Kesedihan, kegelisahan sedikit pun. Wa abshiru bil jannah, berbahagialah kamu wahai hamba, berbahagialah kamu wahai hamba, karena sesungguhnya sebentar lagi kamu akan mendapatkan apa?
al-jannah, yaitu surga. Itu yang Allah sampaikan di ayat yang keberapa? 30. Surah yang keberapa tadi? 41. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak menginginkan di saat-saat kita meninggalkan dunia kehidupan yang fana ini, lalu malaikat-malaikat Allah, makhluk yang Allah sifati dengan sifat la ya'sunallah, mereka makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka makhluk yang selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Lalu malaikat itu akan mendampingi kita dengan mengatakan apa tadi? Alla takhafu. Yang kedua apa? Wa la tahzanu. Yang ketiga apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kalian takut, jangan kalian bersedih hati, berbahagialah kalian wahai hamba, karena sebentar lagi kamu akan mendapatkan nikmat surga yang telah Allah janjikan kepada. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan ini kenikmatan, ini kabar gembira? Orang yang berakal pasti menginginkan hal yang demikian. Tapi ingat, untuk mendapatkan itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Wallahi, demi Allah, butuh perjuangan. Apalagi kita ditakdirkan oleh Allah Rabbul Alamin tinggal di zaman yang penuh dengan fitnah. Penuh dengan fitnah tidak? Iya. Ya. Ada orang yang mengatakan apa? Madhab S, madhab S. Ya. Ada orang yang mengatakan apa salahnya perempuan terus apa? Ketika sholat ada di shaf pertama, berdampingan dengan orang kafir. Fitnah betul tidak? Fitnah. Karena orang awam mengatakan dia syekh, dia punya lembaga pendidikan yang cukup apa? Besar. Oh, ya kan? Fitnah kan? Sholat jarang-jarang, kan? Fitnah. Yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW apa? Sebaik-baik soft barisan bagi kaum laki-laki adalah di depan. Seburuk-buruk barisan bagi kaum laki-laki adalah di belakang. Sebaik-baik barisan soft bagi kaum perempuan adalah di belakang. Dan seburuk-buruk barisan soft bagi perempuan adalah di depan. Tapi nasihat Rasulullah itu ditentang oleh sebagian orang dengan mengatakan, apa sih najisnya perempuan? Bukan masalah najis bro, tapi ini aturan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh perempuan itu apa? Sholat kemudian softnya itu ada di depan, di belakangnya imam. Dia harus ada di belakang. Paham yang saya maksud? Lagi rame ini kan? Fitnah betul itu? Fitnah. Siapa yang akan terfitnah dengan apa? Statement seperti itu? Orang-orang awam, orang-orang yang jauh dari ilmu. Maka sekali lagi ma'azirul muslimin, bukan hanya itu fitnah saja yang apa? Membuat kita ini apa? Risau, gelisah. Ya kan? Tapi banyak sekali fitnah-fitnah yang lainnya di akhir zaman ini. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad SAW, sungguh fitnah itu akan datang menghampiri kalian sebagaimana hujan yang amat sangat deras disertai angin yang amat sangat kencang. Tidak ada orang yang bisa selamat dari fitnah, ujian, cobaan itu, melainkan umatku yang mau berpegang erat dengan syariat ajaranku. Disinilah istiqamah dibutuhkan wahai saudaraku dan saudariku, di mana seorang hamba di akhir zaman memegang kebenaran seperti apa? Memegang bara api. Rasulullah SAW yang menyampaikan hal itu kepada kita umatnya. Akan terjadi suatu masa
setelahku, kata Rasul Muhammad SAW, di mana umatku itu memegang kebenaran syariat agamanya seperti seseorang yang memegang bara api. Apa maksudnya? Ya kan? Orang yang berusaha menjalankan syariat agamanya dikatakan wah kolot, kaku, ya kan, tidak mengikuti zaman, ya kan, dikatakan dengan kalimat-kalimat yang membuat telinga ini apa? Risih. Jadi akan terjadi nanti suatu zaman dari kalangan umatku di mana ketika dia memegang syariat agama Islam ini seperti dia memegang apa? Bara api. Dia tidak tahan sehingga apa? Bara api itu ia lepas. Ia tidak tahan dengan cercaan hinaan manusia sehingga dia tinggalkan itu identitas apa? Islamnya. Dan ini sudah nampak. Dia nggak suka dikatakan apa? So rajin ibadahnya, so apa lagi itu? Ya, macam-macam sehingga udah daripada gua diejek mulu, gitu ya kan? Udahlah, ngikut kebanyakan manusia. Orang yang demikian tidak akan mungkin mendapatkan apa yang telah Allah sampaikan di surah 16 ayat berapa tadi? 97. Tidak mungkin dia akan mendapatkan apa yang Allah sampaikan di surah berapa tadi? 41 ayat yang ke-30, termasuk ayat yang ke-31-nya. Perhatikan itu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Para malaikat yang Allah perintahkan akan turun untuk menghampiri hamba-hambanya yang istiqomah itu bukan sekedar mengatakan jangan takut kalian wahai hamba, jangan bersedih kalian wahai hamba, berbahagialah kalian wahai hamba karena sebentar lagi kau akan mendapatkan kenikmatan surga. Tapi yang keempat, malaikat itu akan menyampaikan kalimat berita gembira. Apa kalimat itu? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata para malaikat itu, adalah wali-wali kalian, penolong, pelindung kalian, baik untuk kehidupan kalian di dunia, termasuk untuk kehidupan kalian nanti fil akhirah. Jadi ayat yang ke-31 ini sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah, pasti hidupnya akan dilindungi, ditolong, dibantu, dimudahkan. Salah satunya adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat dan terus menjalankan perintah Allah. Siapa dia? Malaikat Allah Azza wa Jalla. Orang yang istiqamah di dalam menjalankan ketaatan penghambaannya kepada Allah, tidak terpengaruh dengan arahnya kebiasaan ini, kebiasaan itu, dari kebiasaan kebanyakan umat manusia. Orang itu pasti akan ditolong, diselamatkan oleh para malaikat. Apa tadi kalimatnya? Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Kami para malaikat ini adalah penolong kamu untuk kehidupanmu fid dunya. Bukan hanya fid dunya, wa fil akhirah, dan untuk kehidupan nanti di akhirat. Jadi untuk kehidupan nanti di akhirat. Sehingga ada hamba-hamba Allah meskipun matahari itu didekatkan sedekat-dekatnya dengan ubun-ubunnya, tetapi dia santai. Beda dengan mereka yang tidak istiqomah, ada yang tenggelam